apa pemeriksaan yang bisa disarankan ke pasien untuk mendeteksi itu pertama kali? Saya yang paling simpel adalah USG. USG sekarang seperti stetoskop dokter. Di mana-mana ada, IGD ada, di rawat jalan, minta intip, kalau perlu langsung ke radiologi. Kita dari USG itu bisa menilai kantong empedunya, pinggir-pinggirnya ada, cairan atau tidak, ada batunya, ada pelebaran saluran biliar atau tidak. Halo sahabat Brawijaya, selamat datang kembali di Hey Doc Podcast Brawijaya, podcast kesehatan yang akan membantu kita semua memahami lebih dalam berbagai isu medis yang penting untuk diketahui. Hari ini kita akan membahas topik yang sering dianggap sepele tapi bisa menimbulkan masalah serius nih dalam tubuh kita, yaitu batu empedu. Tahukah sahabat Brawijaya bahwa banyak orang tidak menyadari keberadaan batu empedu dalam tubuh mereka hingga akhirnya muncul gejala yang menyakitkan. Batu empedu bisa diam tanpa gejala, tetapi saat mulai bermasalah bisa menyebabkan nyeri hebat dan komplikasi serius. Di episode kali ini kita akan mengupas tuntas apa itu batu empedu, siapa saja sih yang berisiko mengalami batu empedu, dan tanda-tanda yang harus diwaspadai. Serta nantinya kita akan mendiskusikan pilihan pengobatan terbaik untuk mengatasi batu empedu sebelum menimbulkan masalah lebih besar. Bersama saya Dr. Almira dan tentunya narasumber ahli kita yaitu Dr. Indah Jamtani, spesialis bedah, konsultan bedah digestif yang akan memberikan wawasan serta solusi terkait batu empedu. Jadi, pastikan sahabat Brawijaya tetap bersama kami sampai akhir ya, karena semakin paham, semakin sehat. Selamat siang dokter, apa kabar dokter? Terima kasih sudah meluangkan waktunya ya dok ya. Di sela-sela kesibukan operasi sana-sini, akhirnya kita bisa bergabung sama dokter di sini. Nah dok, saya boleh bertanya nggak, apa sih sebenarnya yang disebut batu empedu sendiri? Sebenarnya paling enak kalau ada gambar ya, jadi gampang gitu ya jelasin. Nah ini banyak, miskonsepsi pada orang-orang yang mungkin, saya ingin jelaskan dulu nih, Boleh, boleh dok. pasien juga banyak yang nanya gitu, kita ngomong dulu nih, empedu tuh bentuknya cair, Oke. ya dia cair, dia diproduksi dari liver, dari hati. Dia akan turun melalui saluran empedu ke usus 12 jari, ya usus halus, bercampur dengan cairan pankreas. Gunanya apa? Dia membantu untuk, mengelola lemak di kita ya, sehingga nanti vitamin yang, fat soluble, ADEK itu bisa terserap dengan baik. Jadi empedu itu penting. Nah, ketika empedu itu tidak dipakai, karena liver akan terus memproduksi, dia tidak akan berhenti. Nah, ketika tidak dan di depan salurannya yang ke usus 12 jari dia punya pintu. Pintu itu akan terbuka ketika kita makan, ketika ada makanan tinggi lemaknya misalkan dia akan lebih, tapi kalau enggak dia akan disimpan di gudang. Nah, itu adalah kantong empedunya. Jadi produksi itu bukan di kantong empedu, karena nanti nanti hubungannya dengan tindakannya ya nanti ya. Bahwa empedu itu diproduksi di liver, dia kalau nggak digunakan baru kita kumpulin di gudangnya. Jadi pabriknya liver, gudangnya si kantong empedu ini. Nah, batu empedu bisa terbentuk nih, sekalian aja ya, batu empedu ini bisa terbentuk kenapa? Si bilenya ini, empedunya ini, numpuk di kantong empedu tersebut. Kenapa bisa numpuk? Atau dia jadi kental ya. Nah, yang paling sering ketika kita makan makanan tinggi lemak, kolesterol tinggi. Segitu kolesterolnya tinggi, si empedu yang diproduksi oleh liver itu tidak bisa memecahkan, sehingga akhirnya dia jadi kristalisasi, ya. Kedua, tadi kan saya bilang ada pintu. Kalau kita lagi makan, dia akan kebuka. Tapi kalau kita puasa for prolonged time atau makannya cuman, sayuran doang, itu high risk untuk terjadinya batu empedu. Kenapa? Karena dia akan di-store di gudang terus. Kenapa? Iya, dan dia akan numpuk, ya kan? Makanya, batu kantong empedu ini sering terjadi pada pasien-pasien yang weight loss, atau yang melakukan puasa yang tidak sesuai aturan-aturan gitu ya, kadang-kadang kita suka prolong time gitu ya, itu. Nah, dia di situ. Dan yang ketiga yang sering lupa disebutkan adalah dehidrasi. Ketika kita nggak banyak minum, dia akan makin kental, kan dikentalkan di sana, emulsifikasi ya, dan jadi batu, Oh gitu. gitu, jadi nggak selalu orang yang banyak makan tinggi lemak, tapi juga ketika prolong puasa, orang-orang yang puasa intermittent fasting juga Nah, memungkinkan nggak, Dok? intermittent fasting itu, ini pasti pas ketika saya bilang gitu weight loss, program weight loss itu, ini pasti pertanyaannya intermittent fasting ya. Intermittent fasting itu sudah dipelajari, bukan asal
ngalur ngidul tiba-tiba dapat Betul. 6, 18 gitu ya. Ternyata sudah dipelajari dia tidak mengganggu dengan flow-nya si, bile tersebut. Tapi bukan berarti bukan suatu, tidak akan terjadi, itu juga salah satu faktor resiko, tapi mungkin less risk dan kalau misalkan let's say saya cuma makan apel sama air untuk 1 hari dan tiap minggu tuh 3 hari begitu. Nah itu resikonya untuk terjadi batu empedu itu akan lebih tinggi, gitu. Baik. Nah, berarti Dok, kalau misalkan, itu kan gaya hidup yang berbeda ya Dok ya, ada yang tinggi lemak sama ada yang justru makannya nggak membantu si empedu ini buat mengemulsifikasi makanan. Nah, bagaimana ketika dia mulai bergejala? Apakah selalu harus dalam bentuk dia sudah membesar atau sebenarnya kadang-kadang kita cuma ngerasa begah atau kita ngerasa nyut-nyutan tapi orang mikirnya, "Oh mungkin cuma mah," gitu misalkan. Gimana sih Dok gejalanya? Oke, again kalau ada gambar lebih gampang, tapi sebelum itu saya mau lanjutin dikit ya, ini berhubungan dengan gejala. Tadi saya bilang batu empedu bisa batu kantong empedu, tapi bisa batu saluran empedu. Kan tadi kita bilang ya dari hati itu ada saluran, di hati itu ada kanan kiri jadi satu dia turun. Nah batu itu bisa ada di saluran, kenapa? Satu, dari kantong jatuh ke bawah, nah biasanya nanti jadi kuning ya kan, atau dia terproduksi sendiri di salurannya. Bisa terjadi karena hal yang tadi saya sebut ya. Nah kita tuh kebetulan kita ada di namanya Stone Belt nih daerah Asia Pasifik, kenapa? Karena makanannya tinggi kolesterol dan segala macam. Sehingga sering terjadi batu di saluran sendiri, jadi langsung jadi kuning gitu ya. Itu namanya ada lagi namanya oriental cholangitis. Nah biasanya kalau terjadi seperti itu, bukan hanya begah dan gak enak, tapi nyeri gitu. Ranging-nya batu empedu mau itu yang di kantong empedu itu dari hanya kerasa setelah makan, "Kok nggak enak ya? Kok begah?" Setelah makan. Itu yang membedakan kadang kan bukan ini saya cuman gastritis aja ya. Kalau gastritis itu kan telat makan stres, sakit. Nah kalau misalkan batu empedu tuh biasanya dia setelah makan terasa begah, kadang ada nyeri kolik, nyeri yang seperti ada yang menyumbat di saluran. Nah itu kenapa? Karena batunya itu ada di saluran dari kantong ke saluran utama. Numpuk di sana. Nah, habis makan kan kantongnya bekerja nih untuk nyemprotin, apalagi habis makan berat nih. Dia butuh yang dari liver turun, tapi dia juga butuh tambahan. Nah, kantongnya itu bekerja seperti gini, nyemprot, gitu ya. Nah, ada batu di sini, nyumbat. Tapi belum di saluran utama ya, di ujung kantong gitu. Sakit, rasanya begah, nggak enak gitu ya. Kadang suka dipikirkan, "Oh, jangan-jangan nih cuman gastritis." Tapi ternyata batu empedu. Nah, khasnya tuh setelah makan, terutama makan berat. Lalu dia bisa kalau sudah jadi infeksi atau bener-bener sakit, dia nembusnya ke belakang. Dia kerasa, oh kayaknya sampai pinggang, nyeri kayak nusuk gitu di situ. Dan dia itu biasanya, gejalanya bisa 15 menit sampai 30 menit, ya. Kalau nyeri lambung biasa kayak nggak enak dikit minum Sukralfat apa gitu ya enakan. Nah ini tuh dia bener-bener gelisah biasanya. Mual muntah juga menjadi suatu, keluhan yang tidak spesifik, tapi bisa menjadi tanda-tanda nih kalau ada pasien datang, "Saya cuman mual muntah aja," terutama habis makan. Saya udah mikir, mendingan gue USG juga, Oh, oke. gitu. Berarti itu paling aman dengan USG ya, Dok, ya? Kalau misalkan kita pertama kali mau ngedeteksi? Ya ya bukan USG itu kan penunjang ya. Betul. Kita kan lagi ngomongin, klinis dulu nih, gimana pasien klinisnya. Lalu, itu nyeri di nembus ke belakang setelah makan, terutama makan berat, lalu ada mual muntah ya. Ketika dia makin parah itu maksudnya apa? Dia nyumbat di sini, jadi empedunya numpuk. Dia menjadi common ground untuk suatu pertama gallbladder-nya jadi inflamasi, ya bukan infeksi tapi inflamasi dulu karena dia mencoba bekerja akhirnya dindingnya tebel inflamasi. Dan dia menjadi wadah untuk tumbuhnya bakteri juga. Padahal bile itu steril dan sebenarnya aseptik, harusnya bakteri tidak tumbuh. Tapi karena dia numpuk di situ, dia bisa jadi bakteri nanti jadi infeksi. Kolesistitis. Nah, itu gejalanya lebih-lebih lagi. Ada demam, nyeri menembus, lebih dari 30 menit, terkadang saya udah mikir nih pasti pernah ada serangan yang sampai inflamasi hebat kalau pasiennya bilang, "Saya sampai dirawat, Dok." Saking dia nggak kuatnya keringat dingin,
dia dirawat dan terkadang bisa saja kuning, ya mata jadi kuning, ya, kulitnya tampak kuning. Cuman kalau batunya masih di kantong, biasanya kuningnya tuh bukan yang terlalu jelas. Biasanya pasiennya baru, kita lihatnya agak kuning, kita tanya lagi, "Kencingnya gimana?" "Kayak teh botol." Mhm. "Beraknya gimana?" "Pucet kayak dempul." Nah, itu kalau batunya di kantong empedu. Nah, tadi kan saya bilang ada batu di saluran. Jangan ngomong banyak ya, tapi biar semuanya keluar. Kasar, Dok. Kalau batu di saluran, terutama di main salurannya, dia nyumbat, bile atau empedu itu tidak bisa turun. Dia numpuk di hati. Dia mencari jalan keluar lain, dia keluar lewat ginjal. Oke, dan empedu itu yang memberi warna pada feses kita. Sehingga kalau dia nggak masuk ke saluran cerna, feses kita akan putih. Tapi dia keluar dari ginjal. Jadi buang air kecilnya jadi very gelap, seperti air teh. Terus dia akan keluar di sklera atau di kulit. Jadi ada yellowish tinge. Nah, itu kita udah mikir, "Oh, kalau ini batu, ini sumbatan di saluran." Bisa batu, bisa yang lain gitu. Tapi batu itu khasnya selain kuningnya ada nyerinya, ada demamnya. Nyeri yang nggak enak habis makan tadi, yang tadi saya sebutkan plus kuning. Oke. Nah, Dok, ada kadang case-nya gini, dia habis makan berat, terus yang tadi dokter bilang begah, mungkin dia cuma minum, untuk lambungnya gitu ya, untuk keluhan lambung. Terus konsumsi anti nyeri nih, konsumsi anti nyeri berlebih. Nah, apakah itu juga bisa tergambarkan dari kita menggali riwayat pasien gitu ya, Dok? Penggunaan anti nyeri yang berlebihan, sama mungkin dengan gaya hidup yang mungkin dia nggak makan tinggi lemak, tapi dia hanya makan yang tidak membuat si empedu ini untuk memproses makanan. Mungkin nggak, Dok, itu terdeteksi? Mungkin. Nah, yang paling sering kan gitu, selalu bilangnya, "Oh, ini mah minum bertahun-tahun, akhirnya gua ke bedah digestif deh, gua ke bedah umum deh." Baru tuh ketahuan. Kadang orang udah sampai endoskopik, udah segala macam, nggak ada apa-apa, baru nanti kita ngecek yang tadi kita ngomongin. Setelah dari anamnesis ini kita pemeriksaan fisik tadi sklera, nyeri perutnya, nyeri tekannya, baru kita mikir penunjangnya. Tadi dokter Almira mau nanya penunjang nih. Iya, Nah, jadinya. Karena nggak khas nih misalkan Iya. kalau keluhan mungkin berobat ke IGD atau di poli, kok kayaknya agak aneh nih gitu. Apa pemeriksaan yang bisa disarankan ke pasien untuk mendeteksi itu pertama kali? yang paling simpel adalah USG. USG sekarang seperti stetoskop dokter. Di mana-mana ada, IGD ada, di rawat jalan minta intip, kalau perlu langsung ke radiologi. Kita dari USG itu bisa menilai kantong empedunya, pinggir-pinggirnya ada, cairan atau tidak, ada batunya, ada pelebaran saluran biliar atau tidak. Dari sana aja dan pankreasnya biasanya kita evaluasi. Kenapa? Karena sering pankreatitis pada gallstone. Nah, kalau sebelumnya lab bilirubin kita cek. Tapi biasanya kalau nggak kuning kan bilirubin nggak meningkat, tapi saya tetap cek. Biasanya saya biasakan kalau saya curiga ini adalah batu kantong empedu, kita cek bilirubin, kolesterol obviously, sama untuk penunjang yang radiologinya USG aja. Sebenarnya yang paling simpel. Kan simpel. Baik, Dok. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin gaya hidup nih, Dok. Sebenarnya ada faktor lain nggak sih, Dok, yang bikin sebenarnya si orang ini prone untuk mengalami masalah batu empedu? Karena kita udah bahas gimana batu empedu itu bisa terjadi, maka kita bisa tahu nih apa yang itu tadi ya. Nah, kalau dari zaman saya sekolah dibilangnya 4F. Ya. Female, fat, 40, fertile. Jadi usia-usia fertile, obesitas paling tinggi pada usia di atas 40 dan, eee, female. Jadi kita kalau kita mau pecahin itu, kita bahas satu-satu. Kenapa female? Female tuh punya, hormon estrogen dan progesteron yang tinggi. Nah, estrogen itu, dia mengganggu pemecahan kolesterol, sehingga meningkatkan resiko terjadinya batu. Progesteron mengurangi gerak dari kantong empedu tersebut, jadi nggak keluar, numpuk dia. Terus kenapa fat, obesitas? Jadi kalaupun bukan perempuan tapi laki-laki obesitas juga tinggi, kenapa? Fat itu, fat tissue, itu salah satu, untuk produksi estrogen di tubuh. Jadi dia bisa meningkatkan resiko untuk terjadinya batu yang tadi kita sebutin ya. Kenapa fertile ya, karena masih ada produksi estrogen dan progesteron. 40
Itu biasanya karena kita udah mikir kalau usia agak tua, apalagi yang sedentary lifestyle, dia lebih banyak lemaknya, ya kan. Nah, selain itu yang tadi, kita gimana sih weight loss yang cepet, nah itu bisa menyebabkan terjadinya batu empedu. Congenital, sorry, genetics bisa, congenital pasien-pasien yang, mempunyai, eee, kelainan darah yang pemecahan darahnya cepat. Karena salah satu yang bisa membentuk bile salts itu adalah pemecahan dari hemoglobin kan. Jadi biasanya pasien-pasien thalassemia, kelainan darah dan bentuknya beda, karena ada batu kolesterol tuh kan yang biasa kita sering ketemu nih yang tadi female fat 40 atau yang makannya kolesterolnya tinggi-tinggi. Tapi ada namanya pigmented, itu karena pecahan dari hemoglobin tersebut, dari sel darah, sehingga dia numpuk di situ. Nah, itu juga menjadi risk factor untuk terjadinya batu empedu di kantong empedu ya, batu di kantong empedu, seperti itu. Nah dok, kalau misalkan nih, dia secara faktor mungkin nggak terlalu memenuhi nih ya dari 4S itu, gitu. Kecenderungannya apakah perempuan selalu lebih tinggi daripada pria atau dua-duanya ini mempunyai risiko yang sama besar nah untuk mengalami batu empedu di kasung? Sampai saat ini epidemiologi menunjukkan perempuan lebih banyak terjadi batu kantong empedu ya. Eee, dan batu empedu di saluran juga, apalagi kita again, stone belt ya, Asia Pacific ini sering banget perempuan tuh datangnya udah kuning, demam, sering berulang sampai ada infeksi yang luas di, hati ya. Sampai saat ini epidemiologi masih menunjukkan bahwa, wanita lebih prone to terjadi, batu empedu ya. Saya rasa itu karena tadi estrogen progesteronnya, hormonnya. Terutama pasien, dan jangan salah, wanita hamil juga mempunyai resiko yang tinggi untuk terjadinya batu empedu, gitu. Hormon. Mhm. Oke, nah Dok, kalau misalkan tadi kita udah sebut sedikit di makanan tinggi lemak, terus dari dietnya juga ya, apakah setelah itu untuk mencegah nih mungkin baru ada gejala atau mungkin belum terlalu khas kalau diperiksa dari fisik maupun penunjang dia ada resiko untuk batu, apakah itu masih bisa kita cegah dengan perubahan gaya hidup? So, again, diet yang tinggi serat ya, rendah lemak, tidak puasa berkepanjangan, cegah tidak dehidrasi, itu semua bisa lifestyle changes namanya, olahraga. Lifestyle changes bisa mengurangi resiko terjadinya batu empedu. Namun bila sudah ada batu empedunya dan posisinya di ujung yang tadi saya bilang, sulit ya untuk karena batu itu tidak akan hilang, akan ada di sana. Jadi suatu saat bisa terjadi keluhan tersebut. Jadi ini saya nyambung ke siapa yang harus di-treat, siapa yang enggak. Oh iya Dok, gimana tuh? Jadi kalau pasien usia muda, produktif, ada keluhan, jelas ada batunya, lebih baik dibuang, lebih baik kita angkat. Karena selain terjadinya batu, kita sudah mikir apakah batunya gede ya, kita udah mikirin kantong empedunya aja udah nggak bekerja dengan baik gitu kontraktilitasnya, jadi akan seperti itu. Kalau tidak ada keluhan kita masih bisa observasi, apalagi kalau batunya kecil-kecil ya, maksudnya tidak menekan di ujung sana. Tapi kalau usia tua tidak ada keluhan dan dengan pasien dengan komorbiditas yang tinggi, misalkan sakit jantung segala macam, saya suka kadang-kadang masih, "Oke, let's see," gitu ya, di atas 70 tahun, pasiennya nggak ada keluhan, cuman ketemu insidentil, ya mungkin kita nggak perlu hati-hati di pasien DM, diabetes mellitus ya, gula. Karena apa, sering terjadi apa, aterosklerotik dari pembuluh darah dan kantong empedu itu kan pembuluh darahnya cuma satu cabangnya, kalau di situ rusak dia bisa jadi nekrosis atau gangren, apalagi ada batunya di dalam. Nah, tapi kalau usia produktif, apalagi nih, apalagi pasien-pasien yang akan kerja di daerah yang susah untuk, dapat medical atau surgical, seperti pelaut, tentara, ke gold mine di bawah gitu ya. Nah, itu mungkin walaupun gak ada gejala, tapi dari USG insidental batu lebih baik kita buang, gitu. Karena akan lebih sulit ketika dia untuk mencapai fasilitas kesehatan ketika itu masih Satu itu, susah iya. ya Dok ya? Kedua kan kita nggak tahu nih kalau mereka in long term of time makannya gimana, berarti risk factor-nya meningkat lagi gitu ya. Jadi, lebih baik kita tindakan. Nah Dok, pernah nih Dok, ini ada mitos sedikit ya Dok, ada yang bilang, "Iya tadi kita ada batu, saya ada batu sih, cuma didiemin batunya hilang," katanya. Apakah itu
most likely bisa terjadi atau itu hanya mispersepsi dari si pasien ya ketika diperiksa? So, pertama kalau ada pasien kayak gitu saya mau lihat dulu pemeriksaan dia yang mengatakan batu apa selain anamnesis dan PF ya, history taking sama pemeriksaan fisik. Mhm. Kalau dari USG, jangan lupa USG itu operator dependent. Kadang kita megang USG udah mikir, "Gue mau ketemu batu," yang bukan batu kita bisa bilang batu. Mhm mhm. Nanti di USG lagi sama orang lain, pas di USG lagi sama orang lain nggak ada batunya gitu, bisa. Atau emang ada batunya kecil-kecil sama orang lain nggak kelihatan karena nggak mikir, "Ah, udah nggak ada keluhan berarti nggak ada apa-apa," kan bisa. Satu itu, operator dependent. Kedua, mungkin yang pertama dilihat itu lumpur, sludge. Dia bisa keluar dari saluran itu tanpa menyebabkan kuning, jadi hilang gitu, bisa. Tapi kalau sudah batu gede terus hilang, ya kita mikir dulu, "Nih siapa yang periksa USG-nya nih?" Oke. Gitu. Berarti, tetap apa yang disampaikan pasien kita cross check lagi nih dengan pemeriksaan apa yang udah dilakuin ya, Dok, ya. Oke. Nah, gimana sih, Dok, tanda yang dijelas kan tadi dokter udah bilang biasanya selalu rata-rata setelah makan mulai muncul perasaan discomfort itu. Nah, apa yang membedakan dia nyerinya karena si batu ini atau nyeri yang lain? Masalah di perut kan kayaknya banyak ya, Dok, ya. Kayak semua pasien kalau datang ke IGD pasti banyak, "Aduh nyeri," gitu. Tapi apa sih yang khas yang bisa jadi tanda untuk bantu teman-teman di IGD, di Poli, ini kayaknya ke arah batu empedu deh. Itu tadi saya udah sebutin sebenarnya, bahwa dia nyeri atas ulu hati menembus ke belakang terutama setelah makan atau makan berat, dan dia bisa lama dan guling-guling, udah nyerinya kayak kolik gitu ya. Jadi kayak kayak batu kencing gitu tapi di atas gitu ya. Jadi sakit banget guling-guling kadang sampai keringat dingin. Nah, kalau tadi kita udah ngomongin gastritis biasanya karena telat makan, bukan karena setelah makan. Kalau nyeri appendix biasanya di bawah, bukan di atas. Kalau nyeri organ kebidanan lebih bawah lagi, kadang sampai ke jalan lahirnya kerasa sakit gitu kan. Nah, jadi yang khasnya itu dia nyeri ulu hati atas, menembus ke belakang terutama setelah makan berat, yang tidak hilang dengan obat-obatan mah. Ya kan biasanya suka minum ya, Iya. tidak hilang, terus bisa nyerinya tuh berlangsung sampai 30 menit. Gitu. Nah, Dok, kalau misalkan, setelah kita mengetahui nih gejala, kemudian langkah apa yang kita perlu lakukan, berikutnya kalau misalkan kita, berobat nih, Dok, kapan sih sebenarnya kan tadi Dokter udah sempat mention nih, usia muda, terus sudah mulai kelihatan batunya jelas, better di take out atau orang-orang yang pekerjaannya Polri, TNI yang mungkin untuk mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan juga belum tentu dia bisa langsung cepat. Tapi, apakah modalitas dan penanganan untuk pasien-pasien dengan batu empedu ini, kapan kita bisa menentukan, "Oh ini saatnya koperasi," apakah ada durasi waktu, ataukah dengan follow up kondisinya, gejala dan penunjang batu empedunya tadi? Oke, ini pertanyaan bagus. Tapi ini saya masuknya mulai ke medis berarti ya. Jadi kalau kita udah ngomong ada batu kantong empedu, bolak-balik ngomong kantong empedu karena kita nggak terlalu bahas yang di saluran ya, kuning ya. Jadi yang di kantong empedu ini, dia menyembuhkan gejala karena satu tadi batunya di ujung, atau 2 sudah terjadi inflamasi dan infeksi. Kalau sudah infeksi ya, sampai demam, kadang disertai kuning yang subklinik kita ngomongnya ya, keringat dingin dirawat, maka itu harus cepatnya. Karena dia akan berulang, bisa dengan antibiotik kita tangani gitu, antibiotik dulu pulang, gak berapa lama datang lagi begitu lagi. Dan ada namanya Tokyo Guidelines, ini adalah konsensus yang sudah dibuat dengan semua dokter hepatobiliar di seluruh dunia untuk menentukan grading dari kolesistitis tersebut, karena kalau kita ngomong udah ada infeksi, ada inflamasi namanya kolesistitis, ada yang mild, moderate, severe. Mild kita bisa tunda tapi biasanya dalam perawatan yang sama, dan ingat kalau sudah kolesistitis pasien biasanya nyari ke rumah sakit, jarang dia minum obat doang gitu. Nah itu, dalam 72 jam atau setelah keluhan atau, pada perawatan yang sama. Nah moderate juga sama, kita bisa lakukan dalam 72 jam jadi perbaikan KU gitu ya atau kita, sebenarnya secepat mungkin temen kan nggak semua rumah sakit di Indonesia ini bisa laparoskopi di IGD gitu ya, mmm, nggak semua bisa. Jadi kita dalam 72 jam atau dalam perawatan yang sama. Nah kalau severe maka kita harus pikirkan, severe tuh biasanya sudah ada sepsis, pasiennya tuh mungkin nggak sadar, ada, ensefalopatinya karena, bile yang meningkat, terus sesak napas, udah sepsis lah, udah keracunan itu, maka dia harus ada perbaikan KU dulu kan. Perbaikan KU tapi kalau masalahnya belum beres gimana? Harus drainase dulu.
drainase biliar, biasanya bisa dengan ERCP atau dipasang selang dari kantong empedunya langsung. Kondisinya membaik, again kolesistektomi, pengangkatan kantong empedu berserta batu dalam perawatan yang sama. Oh, berarti sekali admit itu udah Kalau flat sudah ya, Dok? kolesistitis ya, Iya. kalau sudah ada inflamasi dan, infeksi yang tandanya sampai gejalanya segitu hebatnya. Tapi kalau dia gejalanya standar, kayak saya setiap kali makan begah, mual, muntah, atau kemarin saya pas makan rendang nyeri hebat, Dok, tapi saya minumin ya NSAID lah, membaik. Cuman saya lihat kok makin ke sini makin sering kayak gitu. Tapi kan dia nggak ada demam, nggak ada infeksi yang itu. USG benar batu. Maka itu kita punya jeda untuk elektif. Oh, oke. Nah, kalau yang insidentil tidak ketemu, ya tergantung dia mau berangkat kapan, ya Betul. kan? Berarti nggak selalu semuanya itu langsung operasi Iya. gitu ya, Dok, ya, tapi nggak semuanya juga bisa dengan hanya pengobatan aja. Oke, baik. Nah, komplikasinya nih, Dok, mungkin nggak dia selain si kantungnya ini bermasalah, ada muncul ke saluran yang lain? Selain si saluran empedunya atau mungkin dia jadi nanti bermasalah ke gaster atau ke usus halusnya pun juga nanti ada masalah? Oke, so again batu empedu tuh kalau saya yakin nih kita semua nih yang di sini nih, di ruangan ini aja kita USG pasti ada batu empedunya. Tapi nggak ada keluhan jadi kita diemin Betul. ya. Nah, kalau sudah ada keluhan berarti kan dia sudah ada di posisi tertentu atau gallbladder udah nggak bagus. Banyak sebenarnya komplikasi yang bisa terjadi kalau kita tidak menangani. Satu yang tadi saya bilang batunya masuk ke saluran sehingga jadi kuning. Mhm. Nah, itu udah harus ditangani, udah nggak ada obat, nggak ada apa, udah harus ditangani mau itu secara endoskopi, secara ERCP ataupun operasi. Kedua, batu yang ada di ujung dari gallbladder ini again if there is a picture it will be better ya. Batu yang ada di ujung gallbladder itu kan dia dekat dengan saluran empedu yang utama, dia bisa nempel gini. Jadi menekan saluran empedunya, sehingga kuning. Padahal batunya nggak di salurannya yang utama, tapi nempel jadi kuning. Nempel lama-lama dia bisa jadi fistel, kebuka tuh salurannya, jadi batunya masuk ke saluran yang utama. Nah, itu harus operasi. Ada juga yang tadi saya udah sempat sebutin pada pasien yang mungkin sakit jantung yang, perdarahannya tidak bagus, perfusinya tidak bagus, sama, eee kencing manis ya. Ada batu di sana neken, eee, perfusi oksigenasi yang nggak bagus ke saluran empedu itu karena perdarahan yang berkurang, hemoglobinnya nggak bawa ke sana, dia neken ke dinding, lama-lama dia jadi nekrosis dinding, bisa perforasi dari kantong empedunya. Nah, itu jarang terjadi pada orang sehat, maksudnya tidak ada komorbiditas, tapi pada pasien yang komorbiditas seperti itu. Dan yang pastinya tadi, kalau udah ada batu keluhannya masih substandar gitu, kita nggak angkat, bisa terjadi yang tadi saya bilang kolesistitis itu. Mulai terjadi infeksi dan inflamasi yang hebat, seperti itu. Oke, berarti cukup, approach-nya tuh banyak ya, Dok, ya, selain memperhatikan si faktor risikonya si pasien, kemudian gejala apa yang dia rasakan. Jadi dari situ seorang dokter benda digestif akan bisa menentukan kapan mau ditunggu, kapan bisa kita admit dulu, kapan bisa dalam perjalanan itu di-admit, habis itu mulai persiapan sampai akhirnya tindakan operatif ya, Dok, baik. Nah, pola makan nih, Dok, pola makan tadi dokter udah sempat mention bahwa makanan yang banyak serat, terus yang rendah lemak kandungannya. Apakah misalkan kita mengurangi itu sedrastis mungkin atau nanti pun juga dokter kita perlu kolaborasi sama departemen lain misalkan, Dok, untuk mempertahankan Ya si paling bagus sih sama dokter gizi ya, mhm, tapi kalau kamu harus drastis gini-gini, sekarang saya tanya aja, "Kamu aja nih, bisa nggak?" Gue bilang, "Nggak usah makan rendang, nggak usah makan padang sampai 1 tahun," nggak bisa. Mau ngomong rendah lemak, semua makanan ada lemaknya, mhm, pasti. betul betul. Tapi kan kita milih-milih, kita membuat, apa yang kita harus, konsumsi lebih banyak dibandingkan yang lain. Tapi saya itu nggak pernah segitunya sama pasien, "Nggak boleh ya!" Karena saya tahu saya sendiri juga nggak bisa. Tapi pasien tuh harus mengerti resikonya apa, sehingga akan lebih bijak untuk memilih, "Oh iya, oke, hari ini saya udah makan rendang, jadi mendingan gue minum air banyak ya, abis ini makan sayur, makan buah, dan segala macam." Nah, itu semua lebih baik kalau emang bisa kita konsulkan ke dokter gizi untuk mengatur semua itu, ya pasti lebih baik. Kolaborasi berarti ya, Dok?
Nah Dok, kalau misalkan, udah nih diangkat batunya, apakah ada resiko untuk muncul lagi si batu ini di kantong? Kalau kita ngangkat batu dengan operasi, maka kantong empedunya kita angkat juga, ya gudangnya kita angkat, pabrik kan masih jalan. Oke. Nah, kalau dia tidak punya risk untuk terjadinya yang tadi saya bilang, batu di saluran empedu, jarang dia muncul lagi. Tapi risk itu ada pada ya wanita, makan masih gitu, seperti itu, infeksi. Nah, bisa dia terbentuk lagi dan baru-baru ini juga kita baca bahwa itu ternyata genetik, terbentuknya di saluran itu juga ada kaitannya dengan genetik. Kalau cuma di kantong aja kita udah angkat, jarang banget ada kasusnya kalau angkatnya penuh ya, kantongnya nggak ada yang kesisa, terjadi batu lagi. Tapi kalau dia batunya emang di saluran, nah resiko untuk berulangnya ada. Oh, nah Dok, tadi kan saya balik lagi nih jadinya. Ketika si kantong itu udah diambil, bagaimana kehidupan dan, eee, Oke, pasca? mungkin kita ngebahas dulu deh, kan tadi udah bilang batu kantong empedu itu kita lebih baik tindakan. Nah, tindakannya apa, ya kan? Saya sedikit brief aja tentang kalau dia udah kuning ada di saluran, maka ada pilihan tindakan ERCP untuk membersihkan saluran atau kita langsung operasi untuk membuka salurannya membersihkan. Kalau batunya di kantong empedu saja, maka tindakannya itu operasi pengangkatan kantong empedu beserta dengan batu. Punya. Ya, jadi bukan batunya aja, tapi kantongnya kita buang. Terus gimana ya tadi, makanya di awal saya udah sebutkan, dia itu gudang, pabrik itu terus berjalan, nggak ada masalah. Gudangnya aja satu kita hilangin. Nanti, biasanya saluran empedu yang utama, namanya kita common bile duct tuh ya, CBD, itu akan melebar, dia menjadi reservoir yang baru, karena kantongnya udah diangkat. Cara tindakannya seperti apa? Gold standard ya di seluruh dunia adalah laparoskopi, yang minimal invasif. Jadi luka 3 atau 4 titik dengan kamera masuk. Tapi tentu saja kalau ternyata kesulitan kita ada namanya, eee, bail out, operasi bail out. Jadi kita jadi, konversi ke open atau yang lainnya. Terus komplikasi apa yang bisa terjadi? Mungkin terjadi pada, resikonya apa sih operasi gitu ya. Pada saat intratindakan satu yang paling standar lah terjadinya perdarahan. Kenapa? Dia nempel ke hepar. Walaupun terjadinya sangat kecil sekali apalagi dengan dokter yang udah ngerjain, setiap hari lah ya, because ini tuh kayak makanan sehari-harinya dokter bedah sebenarnya. Terjadi perdarahan itu kecil, tapi kita harus tetap pikir bahwa ada resiko itu. Kenapa? Karena anatomi di sana suka berbeda-beda. Jadi kadang-kadang kecolek dikit gitu. Nah, yang kedua, ini masih ngomongin intratindakan ya. Tadi kan saya ngomong-ngomong tentang kantong empedu menjadi ke saluran utama CBD. Kadang kalau kita nggak hati-hati, bisa terjadi cedera di saluran utamanya, sehingga memerlukan operasi yang berulang. Kejadian itu secara epidemiologi itu masih 0,5 atau 0,6% dari semua kolesistektomi, tapi bisa terjadi. Sorry, yang terbaru 1%. Ya. Mmm, nah, lalu ini ngomongin intraoperasi. Setelah operasi gimana nggak ada kantongnya? Ya tadi itu, nanti tubuh akan beradaptasi bahwa gue udah nggak punya gudang ini. Salah satunya CBD itu akan agak melebar menjadi reservoir untuk empedu yang diproduksi. Nah, emang ada beberapa orang yang setelah kantong empedunya diangkat, ada terjadi diaria, namanya post cholecystectomy syndrome atau nyeri yang nggak enak terus padahal kita udah operasi, karena terjadi bile reflux. Jadi bilenya nggak turun ke duodenum tapi balik ke lambung. Eee, ada obat-obatannya. Terus kedua adalah ketika setelah operasi, makan berlemak itu pasti diare, kalau enggak BAB-nya ngapung. Kayak berminyak, Minyak. ya. Oh, oily. Jadi Oke. itu harus diperhatikan. Saya biasanya suka bilang 3 bulan pertama udahlah nggak usah makan rendang dulu gitu ya, nggak usah makan padang dulu gitu ya. Kenapa? Karena masih beradaptasi untuk adanya reservoir yang baru, untuk empedunya itu tersendiri. Nah untuk fungsinya ya masih oke, because empedu itu sekali lagi diproduksi di liver, dia akan tetap jalan ke saluran cerna gitu. Oke. Panjang ngobrolannya ya, Dok. Nah, Dok, kalau misalkan tadi dokter udah ngejelasin kita gaya hidup sehat, makannya, dan olahraga. Mungkin nggak dokter pernah ketemu kasus yang dia olahraganya nggak pernah absen, tapi makannya juga nggak kurang, walaupun makannya nggak selalu lemak.
itu apakah dengan olahraga bisa mengurangi resiko untuk dia kena batu Dia empedu atau enggak, Dok? of course dengan olahraga mengurangi resiko batu empedu karena kan ada pemecahan lemak di tubuh kita melalui, anaerob, breakdown ya, sehingga nggak te kolesterol yang ke liver nggak segitunya sehingga tidak terkristalisasi. Tapi kalau kamu balik pertanyaannya, pasiennya makannya bagus, olahraganya sering, kok masih bisa ada batu empedu? Cek dehidrasinya nggak? Habis olahraga minumnya gimana? Ya, jadi memang ada hal-hal yang makanya saya nggak pernah bilang, apa ya, "Oh pasti terjadi sama orang ini," enggak, karena semua orang punya resiko itu, tuh. Nih. Nah, tadi dokter udah jelasin pengobatannya bagaimana, solusi pencegahannya gimana. Nah, untuk mitos-mitos yang beredar nih, Dok. Tadi kan dokter udah singgung sedikit ya. Bisa hilang sendiri belum tentu, apalagi kalau misalkan dicek dengan USG itu masih operator dependent ya, Dok ya. Tapi kalau misalkan butuh nih screening gitu ya, screening. Apakah kalau saya baca kan kayaknya rata-rata insidental ya, Dok, ketemunya itu gitu loh. Biasanya mereka udah keluhan berulang-ulang. Tapi apakah pada usia produktif ataupun orang yang eee, DM, jantung, apakah itu butuh untuk diperhatikan juga kesehatan si kantong empedunya ini sendiri untuk screening gitu, Dok? Dengan dia udah jantungnya nggak bagus untuk perfusinya, ataupun dia juga DM udah bertahun-tahun nggak terkontrol, terus klinisnya udah mulai kuning, apakah itu udah perlu lah mulai disarankan untuk cek itu? Sebenarnya ya, pasien yang dengan penyakit kronis itu pasti setiap tahun pemeriksaan. Jadi Wajib kalau ya, Dok? iya, jadi nggak ini, nggak harus ini. Terus batu empedu tuh sampai saat ini saya nggak pernah ada namanya screening batu empedu. Biasanya udah ada keluhan kita USG atau dia USG karena yang lain terus ketemu. Jadi kalau screening maybe not so much ya, karena kita masih ada, oke kita hidup sehat aja atau gimana gitu, heeh. Baik. Nah, berarti kalau untuk selanjutnya, tips apa nih, Dok, yang bisa dokter kasih ke sahabat podcast Brawijaya, bagaimana sih kita menjaga kesehatan saluran pencernaan, terutama dengan menjaga supaya si produksi dan penyimpanannya ini nggak terlalu berlebihan? Tadi ya, makan rendah lemak, minum air putih yang banyak, terus habis itu olahraga, setelah itu kita nggak puasa yang prolong puasa, weight loss juga nggak secepat itu, tapi ingat masih ada faktor genetik ya. Lalu untuk kesehatan saluran cerna sendiri kita bisa kasih, probiotik lah intinya, zinc juga salah satu yang memperbaiki saluran cerna untuk bakteri baiknya. Paling itu aja sih. Oke, terima kasih pada Dokter Indah atas waktu siang hari ini, Dok. Sudah berbagi pada kita terkait batu empedu. Semoga ini menjadi bekal informasi nih untuk sahabat podcast Brawijaya bahwa ternyata batu empedu ini bukan hanya masalah kecil, tapi juga dia bisa menimbulkan komplikasi yang serius kalau tidak ditangani dengan baik. Nah, mungkin kalau bisa saya summary apa saja yang sudah disampaikan Dokter Indah bahwa untuk melihat kasus batu empedu ini kita perlu lihat profil pasiennya juga ya, dari gejala, kemudian dari pemeriksaan fisik, lalu pemeriksaan penunjang yang tepat untuk pasien sehingga kita bisa menentukan nih, apakah pasien ini kita perlu segera langsung refer ke dokter spesialis bedah digestif. Kemudian untuk berikutnya, sahabat Brawijaya tetap perlu menjaga pola hidup sehat, kemudian olahraga, dan tentunya pada kondisi-kondisi pasien ibu hamil, tentunya yang punya keluhan yang mirip-mirip dengan yang sudah disampaikan Dokter Indah, mungkin bisa datang berkonsultasi dengan dokter sehingga kita bisa temukan jalan keluarnya nih. Karena tadi ibu hamil justru beresiko dan justru butuh segera ditangani. Itu indikasi absolut untuk melalui terapi untuk batu empedunya. Gitu. Terima kasih untuk sahabat Brawijaya yang sudah menyimak podcast ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Bagikan ke teman-teman serta keluarga supaya semakin banyak orang yang teredukasi dan memahami pentingnya menjaga kesehatan kantung empedu. Oke, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Dokter Indah atas waktunya. Kita mulai tutup dengan tetap semangat, tetap sehat, makin paham, makin sehat. Bye-bye.